Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Sukacita kita bisa berjumpa lagi melalui saat teduh di pagi ini. Saya percaya kita tetap semangat, dan karena itu, mari kita teduhkan hati untuk menikmati persekutuan dengan Kristus di saat ini. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14 menjadi bacaan kita di pagi hari ini. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan menghayati bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, gembala yang tekun mendoakan dombanya. Saudara, pandemi COVID-19 dewasa ini menghadirkan sejumlah pembatasan dalam berbagai dimensi hidup dan kerja. Pembatasan untuk saling bertatap muka satu dengan yang lain tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan. Pertanyaannya, dengan kenyataan itu, apakah yang harus dilakukan oleh seorang gembala? Surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose memberi gambaran bahwa komunikasi dan hidup yang saling menopang tidak dapat dihentikan hanya karena alasan ada jarak yang membentang. Melalui suratnya, Rasul Paulus tidak henti meyakinkan jemaat bahwa ia tidak pernah berhenti mengingat mereka. Bahkan dengan sungguh-sungguh Paulus terus berdoa agar jemaat yang karena satu dan hal tidak dapat ia kunjungi senantiasa diperlengkapi, dikuatkan, dan dibebaskan dari kuasa kegelapan dan beroleh sukacita senantiasa karena pengharapan kepada Yesus Kristus yang telah memindahkan orang percaya kepada kerajaannya. Komunikasi dengan jemaat dan komunikasi dengan Tuhan nampaknya menjadi hal yang efektif untuk terus dilakukan demi pertumbuhan iman jemaat dan terus menghidupkan kepercayaan jemaat kepada sosok gembala seperti Paulus. Saudara, apa yang dipaparkan Paulus dalam surat Kolose ini adalah sebuah pembelajaran penting bagi kita, bahwa proses penggembalaan di masa kini tidak boleh terhenti hanya karena alasan adanya pembatasan jarak. Kalau Paulus dapat menjembataninya dengan surat-suratnya serta melalui kehidupan doanya, maka kita pun dapat melakukannya dengan sarana komunikasi yang semakin canggih, agar komunikasi dengan jemaat dapat berlangsung dengan baik. Terpujilah Tuhan Sang Gembala. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita teduhkan hati kita. Kami yakin dan percaya Tuhan, padamu ada keteduhan, padamu ada ketentraman. Kami membutuhkan Engkau dan Engkau satu-satunya penolong kami dalam kami menghadapi setiap pergumulan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami melangkah menjalani hari-hari hidup kami. Selalu kami meyakini bahwa hari ini tidak akan mungkin kami lewati tanpa Tuhan ada di dalamnya.
Karena itu kami percaya Tuhan menyertai dalam segala yang kami lakukan hari ini. Bekerja, melayani, belajar, kuliah, bermain, Tuhan ada dalam setiap kegiatan kami. Dan kami akan merasakan ketenangan. Di tengah-tengah beratnya pergumulan karena pandemi COVID-19 yang membatasi kami untuk berjumpa satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling memberi perhatian dan saling menyapa serta saling menopang dalam doa dan pengharapan kepadamu. Namun kami bersyukur ya Tuhan, bahwa segala kemungkinan Engkau bukakan bagi kami. Kami boleh berjumpa, kami boleh berdoa, kami boleh saling menguatkan melalui media virtual yang kami yakini itu semua adalah jalan dari Tuhan untuk kami mengangkat segala pelayanan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa di tengah-tengah kehidupan yang berat di mana kami harus dibatasi secara fisik, kuasa-Mu tidak pernah berhenti. Engkau membuka segala kemungkinan bagi setiap hamba-hamba-Mu untuk mengangkat pelayanan dengan penuh ketulusan kepadamu. Selalu kami berharap Engkau mengasihi saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan tambahkan iman kepada mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Bagi Bapak Junino, mertua dari Bapak Pendeta Antoni Sura yang dirawat di Rumah Sakit Primaya, maupun orang tua dan saudara-saudara kami yang dirawat di rumah, Nenek Maksi, Nyonya Pangsi, Nyonya Martin Sonda, Ibu Desimak, Nyonya Esther Esrante Talebong, kakak dari Ibu Debi Sandatulak, Elias Bongga, Nyonya Marta Emian, Nyonya Albertine Pepasongli, Bapak Penatua Peter Pembonan SPD bersama keluarga, Bapak Diaken Lukas Pabeta ST, Ibu Penatua Yuliana Ruru, anak Dakia dan Mama Kia, Ibu Bertina, cucu terkasih Aldri, anak terkasih kami Tania, cucu terkasih Brigita, dan Ibu Agustin Agan atau Oma Fira, serta Nyonya Selpina Patawaran. Yang berobat jalan, Ibu Martina Sulu, Ibu Damaris Ori, Ibu Mariam Tarukalo, Ibu Kristina Sake, Bapak dan Ibu Lukas Basan, Ibu Barang, Bapak Ruben Maktayan, Nyonya Petrus Sampe, Nyonya Ertangi Bali, Yuli Kumpang, Acok Dasi, Bapak Penatua Joni Sanda, dan Ibu Reta. Untuk yang menghadapi pergumulan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, keluarga Hendrik Mengkule, keluarga Bapak Martin Ruru, keluarga almarhum Bapak Matius Maga, dan keluarga almarhum Bapak Ruben Patodingan. Kuatkan saudara-saudara kami yang sementara bergumul karena banyak masalah kehidupan. Ajar kami untuk menyandarkannya kepada Tuhan dalam doa. Engkau memberikan pengharapan kepada orang tua kami yang lanjut usia, yang secara fisik semakin melemah. Kadang juga kesehatan mereka sering terganggu. Tambahkan iman dan kekuatan kepada mereka. Engkau memberkati umat-Mu. Semoga kami menjadi umat yang setia menyatakan pelayanan kepada Tuhan. Menjadi saksi Tuhan, kami akan semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Tolonglah pemerintah kami menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan, membawa bangsa dan negara kepada keadaan yang baik, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Engkau berkati bangsa dan negara kami, semoga tetap dalam keadaan baik, dijauhkan dari musibah-musibah yang bisa saja mengganggu kenyamanan kami, seperti bencana alam. Tuhan, berikan pengharapan kepada kami. Engkau juga membawa kami kepada keadaan yang tenang. Engkau menyertai kami selalu. Dan kami aminkan bahwa pada akhirnya pandemi COVID-19 akan berlalu dari kami. Sertai keluarga kami, serta yang tinggal seisi rumah dengan kami, juga yang terpisah karena pekerjaan dan juga karena pendidikan. Kasih-Mu selalu melimpah atas kami semua. Kami serahkan hidup kami hari ini untuk dibentuk menurut kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya senantiasa
Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga senantiasa menyatakan berkat bagi kami semua. Dalam seluruh aktivitas kami Tuhan, biarlah kami memuliakan Engkau. Ini penyerahan kami kepadamu. Ampuni segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pergilah ke dalam kehidupanmu dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah saat teduh kita di pagi ini. Terima kasih menikmati kebersamaan persekutuan dalam nama Tuhan. Tetaplah berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan. Selamat beraktivitas, teruslah menjaga kesehatan dengan patuh pada protokol kesehatan, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan setia memakai masker. Salam sehat bagi kita sekalian.